Nah, Kak Jim, kadang, ada sesuatu yang mengganjal gitu. Kenapa sih kalau kita berbicara tentang Tuhan ya, tokoh-tokoh bahkan ilmuwan-ilmuwan besar tuh kenapa kok banyak sekali yang tidak mempercayai adanya Tuhan gitu. Sebut aja misalnya kayak Stephen Hawking dan lain sebagainya gitu. Nah, lalu, penjelasan ilmiah tentang Tuhan itu apakah kemudian terus, mempengaruhi bahwa, "Oh, kayaknya memang Tuhan tuh bener-bener nggak ada deh." Ah, ini nih gimana nih kalau dilihat dari perspektif Jawa tuh gimana? Orang-orang pinter rata-rata nggak percaya Tuhan, Pak. Oh iya, jadi demikian Mas Indra ya. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa Tuhan itu sendiri konsep, artinya lahir dari sebuah konsep ya. Karena secara fakta, fakta itu artinya sesuatu yang bisa diindra, baik itu indra lahir maupun indra batin. Itu ya nggak ada. Terus mengapa para ilmuwan itu istilahnya tidak gubris lah istilahnya ya. Dikarenakan ilmuwan itu dasarnya adalah sains. Mmm, Sains itu adalah mempelajari objek yang bisa diindra. Nah, sedangkan orang biasanya ketika membicarakan masalah Tuhan, itu sangat individual. mmm, Padahal sains itu bersifat universal. Maksudnya universal itu berarti fenomena yang dipelajari itu fenomena umum dan fenomena khusus. mhm mhm Nah, mhm. jadi kita sekarang ini membahasnya itu secara fenomena. Jadi kan gini, semua peristiwa, semua kejadian yang ada di dunia ini dalam sains itu dikenal sebagai fenomena. Jadi fenomena itu artinya sesuatu yang menjadi bisa disaksikan entah itu oleh seseorang atau orang banyak. Kalau penyaksian itu bisa dibuktikan oleh banyak orang di seluruh dunia, maka itu menjadi fenomena umum, Mmm, ya. Nah, yang namanya fenomena umum itu dulu juga tidak dimengerti. Misalnya dulu ya, menganggap, petir ya, itu cemeti Tuhan. Seperti itu. Bayangkan saja ada petir, oh itu cemeti Tuhan. oke, Berarti di sini kan ada konsep Tuhan, mmm, bukan sekedar cemeti. Karena kalau orang misalnya tanya, "Cemeti," orang masih bertanya, "Cemetinya siapa?" "Oh iya, cemetinya Tuhan." Tuhan itu siapa? Ya yang menguasai alam semesta. Nah, dalam perkembangannya, setelah sains itu muncul, sebenarnya sains itu dipelopori juga dalam perkembangan Islam awal. Jadi abad pertama Islam sampai abad ketiga itu fokusnya itu adalah pada sains. Makanya ada tokoh seperti Ibnu Sina, ada tokoh seperti Al-Jabir ya yang ahli kimia, Ibnu Sina ahli kedokteran, ada Al-Khwarizmi, itu tokoh yang ahli matematika, ada Al-Biruni itu ahli astronomi. Nah, artinya sebenarnya orang-orang ini tidak memandang Tuhan itu seperti di agama-agama sebelumnya. mmm, Jadi dia menganggap bahwa ya Tuhan itu yang menciptakan itu, tapi yang menjadi penting adalah apa yang diciptakan itu yang dipelajari mmm, ya. Sehingga intinya dipelajari itu untuk apa? Agar hasilnya itu bisa diberdayakan atau dijadikan sesuatu yang berguna bagi kehidupan. Jadi misalnya ya, orang semula akhirnya menemukan petir kan, oke, oh ternyata petir ini disebabkan adanya perbedaan potensi listrik misalnya antara di angkasa dan di bumi, ya. Terus orang pelajari, apa gunanya itu? Oh, terus akhirnya dikaji lewat terapan. Jadi semuanya itu pada mulanya ya, disebut misteri mhm, pada mulanya. nggih nggih nggih, Ya, termasuk orang sakit TBC, orang sakit beri-beri, semuanya dulu ya dipandang misteri. Tapi apa ini di Jawa, mmm, nah ini kan bedanya di Jawa itu meskipun tahu masyarakatnya itu tidak mengerti misalnya, ya kalau diterangkan secara langsung itu tidak mengerti, itu langsung dibuat terapan. Contoh terapan itu begini, jangan meludahi sumur. mmm,
ya, nanti sumbing, Iya iya iya. ya kan. Padahal orang yang mengatakan itu sebenarnya mengerti, punya Mhm. filosofinya. Sumur ini airnya kan diminum untuk orang banyak. Mhm. Padahal kalau orang itu meludahi, boleh jadi ludah itu ada istilah, ada kumannya. Jadi dulu orang-orang Jawa itu memandang kuman itu adalah sebagai penyebab penyakit. Kalau yang sekarang kan apa penyebabnya? Bakteri, virus, Oke. ya itu sekarang. Mhm. Tapi dulu itu kuman. Nah, tapi itu sudah dimengerti, ada kumannya itu, tapi kan nggak ngerti orang kalau dibilangi. Jadi nanti sumbing. Mmm. Nah, intinya jangan kamu Mhm. berani-berani Mhm. itu. Tapi zaman itu berubah, Mas. Suatu hari ada orang kepengen nyoba-nyoba, anak-anak misalnya. Loh, ternyata ngeludahi sumur kok Sumbing beneran? nggak Oh, sumbing nggak kan sumbing. gitu kan. Iya. Oh, nggak apa-apa ya gitu? Ya, ya kan lama-lama kan hilang istilahnya itu, kepercayaannya itu. Oh. Di awal itu kan sebenarnya yang membuat sumbing itu ya keyakinan pikirannya. Iya 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 iya. Jadi dia dibilangi sumbing, melekat, itu menjadi bagian dari afirmasi Itu dirinya. bisa jadi, Pak, ya? Ya bisa Termasuk kalau jadi. di daerah saya itu ada orang yang, ada penduduk di sekitar sungai itu, kalau sampai ada yang berani ngambil ikan di sini, mati. Mhm. Nah, sempet ada kejadian, mati, Pak. Akhirnya kan sampai sekarang itu nggak ada orang berani ngambil ikan di sungai itu. Iya, Cara kerjanya kayak gitu berarti ya? iya cara kerjanya seperti itu. Nah, orang barat itu kan memang dasarnya pada sejak awal itu kan sains, Mas. Mhm. Meskipun ya jangan bayangkan seperti sains sekarang, Oke. tapi asasnya itu sains. Makanya orang barat berani melakukan terobosan-terobosan yang, "Oh ini nggak bisa," itu berani. Nah, ini yang namanya tadi ada fenomena umum. Jadi kalau fenomena umum itu ada kejadian meskipun semula itu dianggap itu misteri, tapi kok umum, Mmm. di mana-mana kok Mhm ada, mhm mhm ya. mhm. Nah, kalau sudah gitu dia mempelajari. Terus ada fenomena khusus seperti misalnya meludahi sumur sumbing, terus ada yang sumbing, ya itu fenomena khusus. Nah, dia cari, jadi sains itu mempelajari, apa ya menyebabkan di negara saya itu meludahi sumur kok nggak apa-apa kok, Mmm, di mhm. sini sumbing. Nah, dipelajari. Oh, Sehingga dalam sains sebenarnya tidak ada yang gaib, yang ada adalah belum menemukan oke. sebab akibatnya. Nah, Termasuk jadi seperti oke itu, oke ya. oke. Termasuk Tuhan juga bisa jadi gitu ya? Lah, Atau gimana? orang Jawa Kalau gravitasi, iya, listrik kan udah jelas-jelas gitu ya? dulu kan sudah pernah saya sampaikan, Heeh. kata Tuhan itu sendiri di masyarakat Jawa, itu hanya digunakan untuk menyebut orang yang berpangkat, orang Mmm. yang posisinya Mhm tinggi. mhm mhm. Maka itu juga disebut Gusti, Mmm. ya kan. Jadi, maka kalau kita lihat, apa itu, di Serat Wulang Reh misalnya, di situ dikatakan bahwa manusia itu harus patuh pada Gustinya. Nah, mungkin bagi yang tidak mempelajari khasanah Jawa, patuh pada Gustinya itu mikirnya patuh kepada Tuhan yang Mmm. Maha Kuasa. Mhm 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 Tapi mhm. ternyata enggak dalam urayanya itu. Jadi ratumu, pejabat-pejabat itu gustimu semuanya. Oh. Nah, jadi contohnya seperti itu. Jadi gustimu semua. Nah, kenapa? Karena semua gusti itu adalah wakil dari Yang Maha Kuasa. Sebentar, Pak. Eee, Berarti konsep Tuhan yang selama ini diajarkan oleh agama-agama besar, itu sebenarnya sangat berbeda dengan konsep Tuhan yang dipahami oleh ajaran leluhur Nusantara? Ya, bukan hanya Nusantara, orang Jepang, orang Cina itu mirip dengan kita. Heeh. Iya. Gimana, Pak? Jadi itu ada gini ya, perbedaan bangsa Asia Timur termasuk Asia Tenggara, itu konsep Tuhan itu termanifestasikan pada tokoh. Makanya misalnya kaisar-kaisar, raja-raja itu, ya itu disebut ya, manifestasi Mmm. ketuhanan. Mmm. Jadi tidak lagi harus mencari yang tidak kelihatan Iya itu, iya iya ya. iya. Nah, itu ada kan kalau kita nonton film The Last Emperor ya, itu Kaisar Fuji itu ya, di situ kan ada seorang yang, pas kuliahnya ini diajar oleh Profesor A, katakanlah A ini, sekarang saya lupa namanya, ya. Tapi di situ
karena sesuai dengan ajaran, profesornya ditangkap, tapi tidak dibunuh, ya. Hanya dikatakan, "Profesor, kalau Anda itu berjumpa dengan teman lain, Anda itu terbunuh. Tapi karena saya ini dulunya belajar pada Anda, saya nggak mungkin bunuh Anda sebagai guru saya itu. Karena guru itu juga manifestasi langit, artinya manifestasi Tuhan Nggih nggih untuk nggih. ngajar, ya. Nah, supaya tidak dibunuh orang, maka Anda cukup saya tahan." Jadi di situ. Mmm. Dan profesor jangan jangan berpikir ya karena itu nggak ada, karena di barat dan sebagainya. Tapi saya sebagai jenderal ini adalah utusan langit. Jadi saya harus patuh. Patuh pada kaisar. Kaisar itu utusan langit. Nah, jadi seperti itu. Dan itu bisa dibuktikan seperti di Thailand sekarang. Kita tahu kan raja yang sekarang itu dulu ya norak banget lah ya. Mhm. Pakai tato, pakai Iya. itu dan sebagainya. Ya, kadang-kadang bertelanjang dada, pakai kaos. Ya. Tapi begitu jadi raja, jenderal-jenderal itu mencium kaki. Nah, karena di wilayah Nusantara ini, ya Asia Tenggara, ini manifestasi dari ketuhanan. Mmm. Jadi di situ. Nah, itu di kita karena sudah campur aduk dengan pengalaman barat, jadi sulit untuk apa ini, saya ini harus bagaimana, itu sulit gitu loh. Nah, padahal fenomena ini Mas, tadi kan fenomena khusus. Khusus itu ada tergantung pada daerah. Mmm. Jadi artinya tidak ada di daerah lain. Mhm. Setelah diselidiki ilmunya itu ketemu, Mhm. oh ini mengandung sulfur ini. Iya 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 iya. Makanya memancarkan sinar ini yang tidak dijumpai di gunung-gunung lain. Contohnya adalah Blue Sapphire, Blue Fire di Kawah Ijen, ya. Nggih. Ada di situ di seluruh dunia. Tapi orang barat itu menyelidiki berdasarkan sainsnya. Iya, karena kawah ini ngandung ini. Mmm. Atau aurora borealis yang ada di kutub utara. Nggih. Oh, itu pancaran dari partikel-partikel ini. Nah, itu fenomena khusus berdasarkan daerah. Tapi ada fenomena khusus berdasarkan orang, Mas. Yang itu yang tidak bisa disangkal. Ada orang nggak pernah berguru, ini kok jadi pinter, Mhm. ya. Loh ini kok bisa jadi nabi, Mhm. ya. Padahal nggak ada gurunya. Nggih. Nah, itu fenomena khusus. Nah, sayangnya terhadap fenomena khusus itu kan nanti orang menanggapi berbeda-beda, Mhm. ya Mhm. kan. Ada yang langsung dikultuskan, ya. Ada yang cukup dihormati, itu Mhm. tanggapan manusia, ya. Mmm. Jadi kalau misalnya Nabi Muhammad terus, ya meskipun ada golongan yang jangan dikultuskan gini, tapi golongan lain kan nggak bisa begitu, Iya iya iya, ya. Pak. Nah, jadi seperti itu, Mas, ya. Heeh heeh. Dan tadi kan panjenengan nyebut tentang Jepang ya, jenengan kan juga lama juga Iya. tinggal di Jepang, kerja di Jepang gitu. Kalau masyarakat kita kan menganggap, "Wah Jepang tuh bagus ya, maju, sayang, Tuhannya kayak gitu kan, sayang nggak punya Tuhan," gitu. Padahal bagi kita yang bisa berpikir lebih mendalam gitu ya, jangan-jangan kalau konsep Tuhan yang dipahami orang Jepang, disamakan dengan kita, Jepang jadinya kayak negaramu gitu, bisa jadi Mhm. kayak gitu ya, Pak, ya? Iya betul. Oke. Iya, jadi begini, ya saya kan 17 tahun bekerja ya di perusahaan Jepang. Mhm. Jadi otomatis dalam sehari-hari ya bertemu dengan orang Jepang Nggih. dan komunikasi karena memang bekerja di perusahaan Jepang. Nah, di sana itu kan memahami Jepang itu untuk sekarang ya dianggap itu sebagai, eee, kepercayaan pribadi. Jadi dia mengatakan hal-hal yang bersifat privat ya tidak perlu Oh. untuk diadu Mhm domba, mhm mhm mhm. sorry, bisa diadu untuk debatan itu tidak perlu, gitu loh. Jadi Mmm. ya sudah, itu kepercayaan masing-masing Urusan orang. dapur masing-masing gitu ya? Iya, jadi yang penting antara satu orang dengan orang lain itu bekerja pada tataran yang bisa dipahami Mhm bersama. mhm, harmoni. Iya, harmonis. Mhm. Jadi tidak perlu membicarakan yang kalau dibicarakan nggak ketemu. Oke. Nah, Nah, kalau kita kembali ke ajaran, Nusantara, Pak, bagi
ajaran kita, kepercayaan leluhur kita, kira-kira eksistensi dari alam semesta ini apakah kemudian bisa dijelaskan tanpa oleh sebab utama yang namanya Tuhan? Bisa, karena gini kan, jadi konsep Nusantara itu, Tuhan itu dalam konsep purwakanya atau dasarnya, itu hanya sebagai sumber keberadaan. Tetapi dalam proses proseduralnya, ya, untuk menjadi ada ini, itu yang harus di apa ini, dilakukan, ya. Nah, dalam melakukan itu tentunya istilahnya mempelajari bagaimana alam ini bekerja dengan benar. Jadi bukan lagi bagaimana kita berdoa kepada Tuhan, tapi bagaimana alam ini misalnya terus lahir apa itu, candi-candi besar yang sekarang kita sulit untuk menirunya, ya. Jadi semuanya itu serba ini. Nah, yang harus kita pahami sebenarnya di Nusantara itu masalah kepercayaan itu sangat bersifat kesukuan. Jadi artinya suku ini bisa Oh, berbeda dengan iya itu, iya iya tapi iya. mereka tidak saling apa itu adu karena Mhm mhm. perbedaan. Dianggap itu budayanya. Saya dulu misalnya sering diberitahu oleh ibu saya, "Oh, itu memang kebiasaannya wong kulonan." Jadi wong kulonan itu artinya orang daerah Kediri sampai Solo, sampai Jogja, ya kan. Jadi diberi seperti itu, artinya adatnya wong kulonan. Jadi meskipun misalnya dalam bersih desa, misalnya di desa saya itu kok berbeda caranya tidak menjadi masalah. Karena itu adatnya di sini seperti itu, ya. Nah, itu adatnya wong kulonan yang seperti itu. Mhm. Makanya sebenarnya di masa dahulu orang tidak pernah, bertikai masalah perbedaan itu. Karena perbedaan itu sudah lahir dari masing-masing kelompok, ya. Sejarahnya kan nggak ada misalnya di Jawa ya sebelum adanya organisasi-organisasi agama misalnya ada kelompok ini bertarung dengan kelompok ini nggak ada. Tapi nanti setelah apa itu mulai kemerdekaan ya kan, mulai ada ya kan. Misalnya ada organisasi agama Islam dari luar memperkenalkan yang baru. Nah, juga tokoh-tokoh itu kan takut takut anggotanya itu pindah, maka di Mmm. statement, oh itu organisasi yang baru itu ya Islam, tapi Islamnya itu sesat. Contohnya apa? Contohnya ketika Ahmadiyah masuk Indonesia, ya contohnya itu ya. Jadi ketika Ahmadiyah masuk Indonesia sekitar tahun 30-an ya, debat ada Mas dengan tokoh-tokoh kita itu. Tapi jadi tontonan debat itu, Mmm, tidak tawuran. iya. Ya, senang itu. Jadi gimana adu Mmm. itu ya. Karena kan belum merdeka, jadi orang tidak berpikiran untuk mencari kelompok. Mhm mhm. Tapi setelah merdeka, menajam. Karena Oke. iya ini jangan-jangan mengganggu kita ketika Mmm. merdeka. Nah, Pak, kalau itu. dibandingkan ya, misalnya kayak Ahmadiyah, terus kemudian Gerakan Fajar Nusantara, atau misalnya sekarang yang masih ada eksistensinya itu Eden. Nah, Eden kalau kemudian dikomparasikan dengan Hizbut Tahrir misalnya, lebih bahaya mana terhadap eksistensi NKRI? Loh ya gini, kalau kelompok transnasional itu lebih berbahaya. Lebih berbahaya Iya, daripada kalau Eden Eden dan itu lain kan kelompok sebagainya? lokal. Mhm Gavatar juga kelompok mhm lokal. mhm. Jadi yang berbahaya itu justru kelompok yang Transnasional. transnasional. Mmm. Karena apa? Karena transnasional itu kalau terjadi sesuatu dia bisa membuat jaringan Oh, iya internasional. iya 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 iya. Tapi kalau yang lokal kan nggak bisa. Mhm. Makanya biasanya begitu ditekan sudah harus sembunyi. Tapi kalau yang transnasional kan terus Iya punya iya iya jaringan. iya. Mhm mhm. Dan jaringannya itu ingat tuh bukan sekedar jaringan sekedar membela, termasuk nanti keuangan, pasar, dan semuanya itu mempengaruhi Berimplikasi ke sana ya? sampai ke sana. Jadi di Oke situ. oke 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 oke. Sebentar saya ambil minum. Nggih. Ya, sambil minum Pak Gojim. Jadi kalau masyarakat, kuno
yang ada di Nusantara ini, Pak. Mereka Iya. sebenarnya mengenal Tuhan sebagai pribadi yang ada di langit, atau lebih sebagai sebuah kesadaran yang meliputi seluruh kehidupan ini kira-kira, kalau Lebih masyarakat ke kita? kesadaran yang meliputi keseluruhannya, karena Mmm. apa? Karena nanti sudah dimanifestasikan pada tokoh-tokohnya. Jadi ratu misalnya disebut wakilnya Tuhan. Oh. Nah, contohnya seperti itu, ya. Mhm 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 Jadi makanya ya dikatakan misalnya di dalam Sutasoma, itu kan dikatakan bahwa Bhinneka Tunggal Eka Tanahana Dharma Mengeluah. Itu kan fase akhir Majapahit itu artinya sudah mulai orang mempersoalkan ketuhanan di Sutasoma itu. Mmm. Nah, oleh Sang Pujangga dijelaskan ya bahwa ada Buddha, ada Siwa, tapi sebenarnya kalau dilihat dari konsep orang harus mendekatinya, sama. Semuanya ingin jadi orang yang suci, orang yang bersih, orang yang tidak berdosa, semuanya Iya. itu. Nah, maka dikatakan, ya berbeda-beda itu tetap satu, tunggal, ika. Ika itu Mmm. iko itu, jadi itu satu. Karena kebenaran itu tidak ada yang mendua. Jadi kebenaran ya Mhm kebenaran. mhm mhm. Maka tadi sudah saya katakan ada fenomena umum, ada fenomena khusus. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan itu biasanya berhubungan dengan fenomena khusus. Nah, fenomena khusus, orang lain juga punya fenomena Oh, iya 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 khusus. Sampai di iya iya situ. iya iya. Terus diadu ya tabrakan. Heeh heeh.